Maka si yang kaya tadi itu merasa jijik, tidak pantas dari si yang fakir. Dia menjauhkan bajunya dan bergeser dari tempat duduknya, agak menjauh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Akhashita an ya'dua ilaika fagruh?" Si fulan, apakah kamu takut akan menular kepada kamu kefakiran orang tadi itu? Seakan-akan gambaran Nabi, kamu itu sombong, bangga dengan hartanya kamu, merasa jijik daripada kefakiran seseorang, seakan-akan kefakiran itu adalah penyakit yang menular kepada kamu sehingga kamu harus menghindar. Karena itu bagi orang-orang yang kaya, jangan Anda bangga dengan karena banyak uangnya kamu. Malah berpikirlah bahwa hartanya kamu tadi itu akan menjadi beban yang sangat berat nanti ada di akhirat. Dan orang-orang yang fakir tadi itu akan mendahului daripada kamu semuanya, orang-orang yang kaya, memasuki surga nanti di hari akhirat. Hartanya kamu akan punah. Setelah kamu tinggal mati, harta kamu akan habis, dan mungkin hartanya kamu hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di atas dunia. Cobalah kamu lihat bagaimana itu Fir'aun yang kaya raya, apakah manfaat hartanya? Qarun yang kaya raya, apakah manfaat hartanya? Namrud yang kaya raya, apakah manfaat hartanya? Semua menjadi sia-sia. Karena itu hendaknya orang yang kaya tadi itu bertambah tawadhu, menambahi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan daripada harta yang berlimpah, bukan semakin merendahkan dan menghinakan orang-orang yang fakir. Tanda kesempurnaan iman adalah cinta dengan orang-orang yang fakir. Ada juga manusia yang dia bangga terhadap pikirannya padahal salah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ada beberapa orang yang dia amalnya jelek, justru dia menilai itu adalah satu kebaikan. Termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-akhsaruna a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi amal perbuatannya yaitu orang yang menyangka dirinya berbuat bagus tapi sebenarnya enggak baik perbuatannya. Dan itulah sebab umat akhir umat Muhammad ini menjadi celaka karena perbuatan ujubnya. Karena itu bagi orang-orang yang dia tadi itu berbuat jelek tapi dia nggak tahu, bahkan dia menyangka perbuatannya adalah sudah baik, ini adalah sangat parah sekali. Ayat Quran sulit akan mengobati, hadis Nabi sulit akan mengobati. Kenapa? Penyakitnya nggak diketahui. Kalau udah penyakit itu nggak diketahui, mana mungkin akan bisa diobati? Dirinya nggak paham sakit apa, malah dia menyangka bahwa dirinya adalah sehat, segar bugar begitu. Orang ini adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya
Mereka bukan buta matanya, mata dapat melihat, tapi buta hatinya. Dia nggak paham atas kesalahannya, dia nggak ngerti atas kekurangannya, malah dia melihat salahnya benar, malah dia melihat kekurangannya adalah satu kesempurnaan. Ini adalah sangat berbahaya sekali. Nah, disinilah terjadinya orang-orang yang ahli bid'ah, aliran-aliran yang sesat. Kenapa mereka menjadi orang yang fanatik? Kenapa mereka tidak bisa merubah diri, padahal mereka juga nggak paham? Kadang-kadang mereka nggak mengerti, itu karena perasaan bangga diri, hawa dan nafsu yang akhirnya yang ada di muka. Tidak dipikir dengan akal yang jernih dan iman yang bersih, tapi hawa nafsu yang ada di muka. Dia merasa dengan pemikirannya yang penuh dengan kesesatan tadi itu benar. Dia merasa bahwa dengan ilmu yang penuh dengan kebencian dan kedengkian tadi itu adalah baik. Kalau udah demikian sulit untuk disembuhkan, karena dia merasa bahwa kebodohannya adalah ilmiah. Dia merasa kesesatannya itu adalah hak kebenaran. Maka siapa yang sanggup akan bisa menyadarkan atau mengobati orang yang demikian? Bawa keranjangan dalil pun mereka tidak akan bisa sembuh. Bawa ilmu sekalipun mereka nggak akan bisa jadi pinter. Kenapa? Bodohnya disangka pinter, kesesatannya disangka dinilai itu adalah kehakan. Kita harus mempertahankan hak, padahal dia dalam sesat. Ilmiah, padahal jahiliyah. Karena itu hal yang demikian ini sulit. Nggak usah terlalu kita fokuskan ke sana pemikiran kita. Yang paling penting, yang belum terjangkit dengan penyakit ujub ini dijaga, jangan sampai ketularan penyakit ujub. Subhanallah, ada beberapa orang begitu kan, tidak mengerti, baca Al-Quran pun nggak mengerti. Dia merasa bahwa dengan pengetahuannya yang minim tadi itu ilmiah, padahal seharusnya wajibnya dia tanya kepada orang yang mengerti, tanya kepada orang yang alim. Terbalik, in akasal amru sarrijlu ra'san war ra'su rijla. Akhirnya yang kaki menjadi kepala, yang kepala menjadi kaki. Penyakit ujub ini akan membakar daripada kebaikan-kebaikan dia. Sekalipun banyak sedekah, sekalipun banyak beribadah, banyak berzikir, tetapi dengan penyakit bangga diri tadi itu, maka akan terbakar pahala zikirnya, akan terbakar pahala sedekah nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Minimal bagi orang yang bodoh seperti kita, percayakan obatnya dan penelitian daripada dokter yang ia percaya. Siapakah dokter-dokter itu? Orang-orang yang soleh. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan Imam Ghazali itu adalah dokter, mu'allifuhu ustaduna wa tabibuna. Yang mengarang kitab Ihya ini adalah ustadz kita dan dokter untuk kita. Dokter yang akan menyembuhkan itu penyakit-penyakit yang membuat kita semakin parah nantinya ada di akhirat. Karena itu satu isyarat daripada beliau Al-Habib Al-Haddad, Imam Ghazali akan membimbing kita yang hak. Imam Ghazali akan bisa mengarahkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab Ihya Ulumuddin maka akan sesuai dengan namanya,
bangkit dan hidup kembali ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu